Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap saya memberikan pesan bahwasanya kita harus menjaga protokol untuk mencegah penyebaran virus corona lebih lanjut. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan untuk dibuat presentasinya, maka yang kita pelajari saat ini adalah terkait bagaimana mengestimasi biaya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya cost estimasi ini dibahas di buku Timmerhouse itu di chapter 6, sedangkan di buku Brown itu ada di chapter 3 dan 4. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat buku Brown itu menjelaskan estimasi investasi modal itu di chapter 3, kemudian bagaimana menghitung biaya produksi ada di chapter 4. Sedangkan kalau di buku Timmerhouse itu adalah gabungan. Jadi chapter 3 dan chapter 4 di buku Brown itu digabung di chapter 6 buku Peter, Timmerhouse, dan West tahun keluaran 2003. Saya akan menjelaskan secara umum. Kita lihat bagaimana isinya. Nah, ini chapter 6 di buku Timmerhouse. Kita lihat di sini di chapter 6 ini di analysis of cost estimasi, kalian diberi penjelasan umum terkait bagaimana cash flow untuk operasi industri seperti apa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dan produksi, biaya produksi itu seperti apa, kemudian baru dijelaskan terkait capital investment, ya, kemudian sampai metode estimasinya, kemudian bagaimana mengestimasi pemasukan revenue, termasuk juga bagaimana mengestimasi total product cost di sini. Itu yang di buku Timmerhouse. Sedangkan kalau di buku Tin Brown, bisa kalian lihat di sini, chapter 3 itu mengestimasi investasi, mulai dari penjelasan terkait capital cost seperti apa, sampai metode estimasinya seperti apa. Selanjutnya di chapter 4, nah kalian bisa lihat di sini, ada penjelasan umum terkait biaya produksi itu seperti apa, kemudian estimasi metodenya seperti apa. Kalau kita lihat sebenarnya buku Brown dan di buku Brown itu penjelasannya lebih umum, sedangkan kalau di buku Timmerhouse itu lebih terstruktur kalau saya bilang. Oke, kita kembali ke PPT lagi. Nah, saya akan menyampaikan secara umum terkait ringkasan dari apa yang sudah kalian susun PPT-nya. Saya sudah ngecek PPT-nya, hanya saja ada beberapa hal yang perlu saya luruskan di sini. Nah, jadi seperti yang kita tahu bersama bahwasanya output dari pabrik didirikan itu ini ya, profit. Nah, profit itu bisa dihitung dengan cara menghitung ya. Jadi kita menghitung semua total income begitu, kemudian total pengeluaran, kemudian mengurangkan antara total income dikurangi dengan semua pengeluaran dari suatu pabrik itu. Nah, secara umum kalau kita lihat gambaran dari income seperti apa dan expense itu seperti apa, itu bisa kita lihat di cash flow. Jadi dijelaskan di buku Timmerhouse itu lewat figur 6.1, 6.2, dan 6.3. Jadi silahkan dijelaskan lebih detail nanti bagi teman-teman yang kebagian menjelaskan bagian ini. Kemudian di sana juga dijelaskan kira-kira apa saja sih yang mempengaruhi cash flow itu sendiri. Nah, di dalam cash flow itu sebenarnya bagiannya ada 3 begitu ya. Kalau kalian lihat, yang pertama ada yang namanya capital investment, kemudian yang kedua ada yang namanya production cost, dan yang terakhir ada yang namanya revenue. Dari sini clear ya. Kemudian kita kembali ke capital investment. Istilahnya adalah ada yang namanya total capital investment atau TCI, merupakan penjumlahan dari fixed capital dan working capital. Fixed capital ini itu adalah penjumlahan dari direct cost dan indirect cost. Kalian bisa ngecek, kalian bisa baca yang bagian presentasi bahwasanya direct indirect ini bisa dilihat di tabel 6.3 di buku Timmerhouse. Kalau cara umumnya, detailnya bisa kalian lihat di sana juga. Direct cost ini sendiri arti lain dari manufacturing cost, sedangkan indirect cost itu arti lainnya adalah
non-manufacturing cost. Sedangkan untuk working capital itu ada 6 poin kalau di buku Timmerhouse, silahkan dicek sendiri. Setelah kita tahu capital investment apa, fixed capital itu apa, dan seterusnya, maka kita bisa menentukan, kita bisa mempelajari metode estimasinya seperti apa. Ya, itu bisa kalian cek baik di buku Timmerhouse maupun di buku Brown. Selanjutnya untuk production cost, merupakan penjumlahan dari production cost ataupun diartikan sebagai manufacturing cost atau diartikan juga sebagai operating cost ditambah dengan pengeluaran umum general expense. Di buku Timmerhouse dijelaskan bahwasanya production cost itu dibagi menjadi 3. Ada namanya variable cost, ada namanya fixed charge, ada namanya plant overhead cost. Sedangkan general expense itu ada namanya administratif, distribusi dan marketing, dan terakhir adalah R&D. Kalau kita sudah paham terkait production cost itu seperti apa, jenis-jenisnya apa saja, maka kita bisa menentukan metode estimasinya juga sama. Ada di buku Brown dan buku Timmerhouse. Minta tolong di cross check satu-satu kira-kira metode mana dan metode mana yang pas, yang berkaitan antara buku Timmerhouse dan buku Brown. Ya, kemudian di buku Timmerhouse itu dijelaskan singkat terkait bagaimana menghitung atau mengestimasi pendapatan. Kita tidak akan detail membahas di sana, gitu ya. Jadi fokus dari chapter 6 buku Timmerhouse maupun chapter 3 dan 4 di chapter di buku Brown itu adalah bagaimana menghitung, bagaimana memperkirakan capital investment yang dibutuhkan dan production cost yang kira-kira dibutuhkan, sehingga nanti kita di chapter selanjutnya itu bisa menghitung kira-kira kita untung atau tidak itu bagaimana, begitu kira-kira. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri, selamat menyelesaikan PPT-nya, selamat membuat presentasinya. Semoga kita semuanya bisa belajar dari kejadian yang ada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.